Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pada seri kali ini kita akan membahas tentang pengukuran geometri bagian segi empat. Nah, di dalam segi empat ini terbagi-bagi menjadi ada segi empat jajar genjang, kemudian ada trapesium, kemudian ada segi empat siklik atau segi empat tali busur, dan segi empat garis singgung. Nah, contoh yang akan kita bahas pada kali ini adalah mengenai tentang segi empat jajar genjang. Di dalam jajar genjang ini, kekhususan dari jajar genjang ini akan mengakibatkan pada segi empat yang lain. Contohnya segi empat persegi, persegi panjang maupun belah ketupat. Nah, contoh yang akan kita bahas yang pertama itu adalah misalkan ada sebuah jajar genjang ABCD dengan sudut A nilainya adalah 9x kurang 11 derajat dan sudut C nilainya adalah 7x tambah 3 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut masing-masing. Nah, kita ingin mencari berapa besar sudut A, B, C, dan D. Untuk menentukan besar sudut A, B, C, dan D, itu kita bisa menentukannya dengan mengetahui apa itu ciri-ciri dari jajar genjang. Ciri-ciri dari jajar genjang itu adalah panjang sisi yang berhadapan itu memiliki nilai yang sama. Jadi panjang sisi AB memiliki nilai yang sama dengan panjang sisi CD. Begitu juga dengan panjang sisi AD memiliki nilai yang sama dengan panjang sisi BC. Kemudian yang kedua itu adalah besar sudut yang berhadapan itu nilainya sama. Contoh, sudut A atau sudut di titik A memiliki nilai yang sama atau besar yang sama dengan sudut di C. Begitu juga B sama dengan D. Jadi kalau kita tulis sudut A ini sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Nah, dari sini kita akan bisa menjawab nilai masing-masing sudut. Oke. Jadi kita tulis ya, sudut A sama dengan sudut C. Kita masukkan sudut A nilainya 9x kurang 11 derajat. Sudut C nilainya 7x tambah 3 derajat. Kita pindahkan ya, x dengan x. Ini 7x pindah jadi kurang 7x. Kemudian ini minus 11 pindah ke kanan, pindah ruas menjadi positif 11. Tambah 3 derajat. 9x kurang 7x itu adalah 2x. 11 tambah 3 adalah 14 derajat. Oke, maka x sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 derajat. Oke, kalau sudah dapat nilai x, tinggal kita substitusikan ke si A dan si C. Atau si A, karena si A dan si C itu nilainya sama, maka kita substitusikan ke salah satunya saja ya adik-adik. Oke, kita masukkan sudut A tadi adalah 9x kurang 11 derajat. Oke, substitusikan nilai x-nya adalah 7. Maka ini 9 kali 7 dikurang 11. 9 kali 7, 63 dikurang 11 derajat. Nah, 63 kurang 11 ini adalah 52 derajat. Jadi sudah didapatkan bahwa sudut A 52, begitu juga dengan sudut C yang nilainya sama yaitu 52 derajat. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa nilai sudut B dan sudut D. Oke? Nah,
Ciri dari segi 4 itu adalah jumlah sudut seluruhnya itu sama dengan 360 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D ini nilainya 360 derajat. Kita substitusikan. A52 tambah sudut B tambah sudut C. Sudut C sudah ya. Sudut C nilainya sama dengan sudut A, yaitu 52 derajat. Ditambah sudut D sama dengan 360. Maka sudut B ditambah sudut D, 52 tambah 52 itu 104, pindah jadi dikurang 104. Maka hasilnya ini adalah 256 derajat. Oke, nah karena pernyataan bahwa pada jajar genjang sudut yang berhadapan sama, sudut B sama dengan sudut D, maka ini boleh kita buat 2 kali sudut B. Maka sudut B itu adalah 256 derajat dibagi 2. Nilainya adalah 128 derajat. Nah, karena sudut B 128 derajat, sudut D juga memiliki nilai yang sama, yaitu 128 derajat. Oke ya, ini contoh soal untuk segi 4 jajar genjang. Kemudian kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, ada sebuah titik P berada di dalam sebuah persegi ABCD dengan panjang sisi AB 12 cm. Jadi ada persegi. Oke. A, B, C, dan D. Dengan panjang sisi AB sama dengan 12 cm. Adik-adik sekalian, bahwa persegi ini merupakan jajar genjang segi 4 jajar genjang khusus di mana nilai panjang keseluruh dari sisi-sisinya adalah sama. Jadi panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kemudian salah satu sudut dari jajar genjang tersebut adalah 90 derajat atau tegak lurus. Karena dikarenakan salah satu sudutnya 90 derajat mengakibatkan seluruh sudutnya menjadi 90 derajat karena sifat dari kesejajaran atau sudut yang berhadapan sama ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ada suatu titik P di mana titik P ini adalah berjarak yang sama ke titik sudut C dan D. Oke. Ada suatu titik P kita katakan. Katakanlah titik P itu di sini. Ini titik P memiliki jarak yang sama ke titik sudut C dan D. Tentunya ketika titik P ini memiliki jarak yang sama ke titik sudut C dan D, berarti dia berada di tengah antara C dan D, ya. Oke, kemudian dan dia memiliki jarak yang sama pula ke sisi AB. Nah, ini sisi A dan B, titik P ini jaraknya ini ya, sisi AB berarti jaraknya adalah titik tersebut kita ambil tegak lurus terhadap sisi AB tersebut. Nah, ini memiliki jarak yang sama katanya. Oke. Katakanlah R. Kita buatkan. Maka pertanyaannya adalah berapakah nilai R tersebut? Oke.
Nah, untuk menentukan ini sebenarnya ini sangat mudah, tinggal kita gunakan prinsip dari Pitagoras saja. Nah, saya ambil ini garis tengah ini. Kita bilang ini titik P, ini kita buat misalkan titik E. Oke, maka saya ambil segitiga yang baru. Ini titik P, kemudian ini titik D, dan ini titik E. Mari kita tentukan, ini tegak lurus ya, Pitagoras ya. Oke, segitiga siku-siku. Oke, kita masukkan nilainya. D ke P itu adalah R, ini yang mau kita cari. D ke E panjangnya berapa? Nah, karena sisi perseginya panjangnya 12 cm dan DE itu setengahnya, maka DE itu adalah 6 cm. Kemudian EP berapa? Nah, mari kita lihat. Karena B ke C itu nilainya sama 12 cm, sedangkan titik ini kita buat titik F. Titik F ke titik P nilainya R, maka titik P ke titik E nilainya itu adalah 12 dikurang R. Oke? Nah, dengan aturan Pitagoras bahwa sisi hipotenusanya atau sisi miringnya yaitu R kuadrat memiliki jumlah yang sama dengan kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi 6 kuadrat ditambah dengan 12 kurang R kuadratkan. Maka kita tuliskan menjadi R kuadrat, 6 kuadrat berapa adik-adik? Ya, 36. Tambah, ini kita sederhanakan, 12 kurang R kuadrat menjadi 12 kuadrat berapa? Oke, 144. Kemudian dikurang 2 kali 12 kali R. 12 kali R, 12R dikalikan 2 adalah 24 R. Baru minus R pangkat 2 adalah positif R kuadrat. Oke, ini sama ya. Jadi habis. Berarti sebelah kiri tinggal sisa 0 ya. 36 ditambah 144. Ini adalah 180. Oke, kemudian kurang 24 R. Pindah ke sisi kanan, sisi kiri menjadi 24 R sama dengan 180. Maka nilai R adalah 180 dibagi dengan 24. Oke, coba kita sederhanakan. Kira-kira ini berapa? Dibagi 6 ya, sama-sama dibagi 6. Kita buat bagi 6 dulu. Oke, 180 bagi 6, 18 bagi 6 kan 3 ya. Maka ini 30 per 24 bagi 6, 4 ya. Oke, ternyata ini masih bisa disederhanakan ya. 30 dibagi 4 itu adalah 7,5 cm. Oke? Jadi nilai R-nya, nilai jarak ke titik P tersebut dari titik susuk C dan D serta sisi AB itu sebesar 7,5 derajat. Oke ya adik-adik, semoga adik-adik bisa paham terhadap persoalan contoh persegi ini. Yang ketiga, contoh yang terakhir. Ini kita bahas untuk contoh yang ketiga. Adalah sebuah trapesium sama kaki merupakan sebuah segi empat garis singgung. Nah, apa itu segi empat garis singgung? Segi empat garis singgung adalah segi empat yang mana masing-masing sisi dari segi empat tersebut menyinggung yang atau saling tegak lurus terhadap suatu titik yang titik tersebut merupakan titik lingkaran. Jadi, kita buatkan dulu lingkarannya. Oke, ini ada lingkaran, kemudian ada segi empat garis singgung, berarti ini menyinggung, kita katakan ini titik. Oke, ini berarti ini garis singgungnya. Kemudian karena ini trapesium sama kaki, maka
Maka sisi yang di depannya sejajar, ya, sisi di depan ada dua sisi yang sejajar berhadapan, dan yang satu lagi itu kakinya panjangnya sama. Jadi ini kan inilah. Oke. Oke, katakan ini anggap sama ya. Nah, namanya segitiga, segi empat trapesium sama kaki, berarti kakinya ini memiliki panjang yang sama. Oke. Dan ini tegak lurus. Oke. Nah, panjang sisi sejajarnya 64 cm dan 36. Saya ambil ini titik A, B, C, dan D. Panjangnya 64 dan 36. Ini berarti yang lebih panjang sebesar 64 cm. Oke, yang ini panjangnya 36 cm. Oke. Pertanyaannya adalah berapa panjang jari-jari lingkaran yang disinggung sisi-sisi. Jadi pertanyaan pertama itu adalah berapa jari-jari lingkaran. Yang kedua, yang ditanya adalah berapakah jarak pusat lingkaran terhadap titik-titik sudut. Pusat lingkaran kita misalkan titik O, berarti yang ditanya berapa panjang OD, OB, OC, dan OA. Nah, panjang lingkaran ya, panjang jarak antara titik lingkaran atau pusat lingkaran ke titik-titik sudutnya. Oke? Oke, mari kita jawab. Ini kita buat garis singgungnya di sini misalkan. Ini tegak lurus ya. Di sini juga. Ini tegak lurus. Oke, saling tegak lurus. Oke, bagaimana menentukannya? Nah, kita tentukan dulu ini, tarik ke sini ya, sejajarkan. Oke, kita sejajarkan. Kemudian kita perhatikan ini panjangnya 36. Kemudian kalau panjangnya 36, maka kalau kita bagi 2, ini sisinya di tengah ya, maka ini adalah 18 ya, 36. Dan ini kita misalkan sudutnya titiknya E. Kemudian ini F. Oke. Kemudian ini G, kemudian ini H. Boleh ya? Oke ya. Maka ini kalau misalkan ini 64, maka panjang sisi AG, AF berarti setengahnya ya. Setengahnya berarti itu 64 bagi 2, 32. Maka ini panjang ke sini 32 cm. Oke, karena ini 32, yang DE itu 18, pasti GF juga 18. Maka AG itu berarti sisanya 32 kurang 18. Itu adalah 14 ya, 14 cm. Oke, nah pertanyaannya yang pertama adalah kita berapa jari-jari lingkarannya? Jari-jari lingkaran. Oke, yang ini ya berarti ya, boleh yang ini kita ambil, boleh yang ini. Oke, nah
Jadi yang kita cari yang pertama itu adalah berapa panjang FE ya. Dari mana? Panjang FE itu panjangnya sama dengan panjang GD. Jadi ini kita ambil segitiga. Yang ini adalah A, yang ini adalah D, yang ini adalah G. Jadi yang kita mau cari panjang GD. Di mana panjang GD itu adalah 2 kali dari jari-jari lingkaran tersebut, ya kan? Karena panjang FE itu kan ini R dan ini juga R. Jari-jari lingkarannya. Nah, titik tengah ini menyinggung sisi yang sejajar. Sehingga ini R, maka panjang ini adalah 2R. AG panjangnya adalah 14 cm. Nah, pertama berarti berapa sih panjang DA? Nah, panjang DA berapa? Nah, untuk segi 4 garis singgung memiliki kekhususan bahwa panjang sisi yang berhadapan, jumlah panjang sisi yang berhadapan itu sama. Artinya bahwa panjang AD ditambah dengan panjang CB atau BC memiliki jumlah yang sama dengan panjang AD ditambah dengan panjang CD. Ini kekhususan untuk trapesium. Bukan trapesium ya. Kekhususan untuk segi 4 atau segi 4 garis singgung atau segi 4 yang menyinggung yang saling tegak lurus terhadap suatu titik atau sehingga itu titik tersebut garis singgung tersebut menjadi suatu lingkaran. Jadi panjang sisi berhadapan itu sama. AD belum tahu, BC belum tahu karena ini adalah merupakan trapesium sama kaki, maka nilai trapesium sama kaki maka nilai AD sama dengan nilai BC. Jadi ini boleh kita buat 2 kali AD sama dengan AB tadi nilainya 64 ditambah CD itu nilainya adalah 36. 64 tambah 36 sama dengan 100. Oke. Karena 2AD sama dengan 100 maka AD adalah 50 cm. Jadi ini 50 ya masing-masing. Oke, karena ini 50 kita bisa tentukan nilai R. Dengan menggunakan aturan Pythagoras kembali bahwa 50 kuadrat sama dengan 14 kuadrat ditambah 2R kuadrat. Berarti 50 kuadrat ini adalah 2500. 14 kuadrat itu adalah 196 ditambah 4R kuadrat. Maka 4R kuadrat sama dengan 2500 dikurang 196. Ini nilainya berapa? Yuk kita buat adik-adik. 2500 dikurang 196 berarti 2304 ya. 2304 ini 4R kuadrat. Maka R kuadrat adalah 2304 dibagi 4. Ayo kita bagikan. 23 bagi 4 itu dapat 5 ya. 5 kali 4 20. Sisa 3. 30 dibagi 4 itu dapat 7. 7 kali 4 28. Ya kan? 28, 29, 30. Maka sisa 2. 24 dibagi 4 adalah 6 ya. Oke. 24 dibagi 4, 8 ya. 7 ya. Oke, 7. Kita ulang. 25, 30, 7, 28, 6 ya. Kok 7 ya? Oke, 24 dibagi 4, 6. Jadi, R itu adalah akar dari 576. Nah,
Ini nilainya berapa? Akar 576. Kalau dia 20 berarti 400 ya, Dek ya. Kalau 30 900. Berarti ini adalah di bawah 30 dan di atas 20. Yang belakangnya 6, 4. Coba kita buat mungkin 24 ya. 24 kali 24 5, 7, 6. Ya, pas ya adik-adik. Berarti ini jari-jarinya adalah 24 cm. Oke? Ini untuk yang A ya. Kemudian tinggal yang B. Yang B panjang OD, OB, OC, dan OA. Oke? Kita ambil ini. Oke. Jadi panjang OD itu pasti sama dengan panjang OC ya, karena dia berada di tengah, pas di tengah. Panjang OA juga sama dengan OB. Oke, nah untuk menentukan panjang OD, kita ambil segitiga yang baru. Oke ya, ini D, ini O, ini E. Nah, ED itu panjangnya 18. Kemudian OE itu panjangnya R. R tadi adalah 24. Nah, berarti tinggal OD kita cari ya. Maka dengan menggunakan Pitagoras yang sama bahwa OD kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Nah, 24 kuadrat tadi 576. 18 kuadrat ini kita bagikan ya, 20 berapa ini? 18 kuadrat 400 dikurang 64 36. Langsung kita kalikan aja ya. 18 kali 18, 8 kali 8, 64, 8 kali 1, 8, 8 ditambah 6, 14, ini 8, ini 1, 4, 2, 3, 324. Oke, 576, ini 10, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10, 5 tambah 3, 8 tambah 1, 9. Oke ya. Jadi OD kuadrat nilainya 900, maka OD adalah akar 900. Sama dengan 30 cm. Oke, karena OD 30 cm, maka OC juga memiliki nilai yang sama, yaitu 30 cm. Nah, terakhir untuk yang OA. Kita cari segitiganya. Ini O, ini A, dan ini F. Kita cari ya adik-adik. Ini OF itu R, yaitu nilainya jari-jari, yaitu 24 cm. Kemudian AF itu adalah 32. Maka AO atau OA kuadrat ini sama dengan 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Jadi sama dengan 24 kuadrat 576, 32 ini 930 kali 2 60, 120, 1024 ya. 1024. Ini berarti sama dengan 6 tambah 4 10, 7 tambah 2 9, tambah 1 10, ini 5 tambah 1 6, berarti 1600. Jadi OA itu adalah akar 1600 sama dengan 40 cm. Oke, jadi panjang OA 40 cm, maka panjang OB juga sama, yaitu 40 cm. Baiklah, demikian adik-adik sekalian penjelasan kita pada
materi kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan diberikan di bawah komentar. Saya harapkan adik-adik bisa memahami persoalan ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.